Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran tokoh kita mengenai khalifah yang kelima, yakni Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ialah pemuda yang tampil bersahaja, tenang dan berperilaku memikat, serta selalu mampu berpikir dengan jernih. Dia mampu mengorbankan segalanya demi umat ini. Jangankan hanya harta dan waktu yang ia korbankan. Bila umat ini meminta nyawanya, niscaya dia akan mengorbankannya. Ia lahir di Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Lahir dari pasangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Hasan lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung datang pada Ali bin Abi Thalib. Begitu tahu Hasan dilahirkan, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kau beri siapa anakmu ini? Kau beri nama siapa anakmu ini?" Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, "Aku beri nama Ya Harb, artinya perang." Ali bin Abi Thalib menginginkan anaknya ini menjadi kesatria yang hebat di medan peperangan, seorang kesatria yang pandai memimpin pasukan serta mampu menyusun taktik untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Namun Rasulullah SAW menolak, lalu bersabda, "Tidak, anakku yang ini namanya Al-Hasan, yang maknanya baik." Al-Hasan merupakan cucu pertama Rasulullah SAW. Ia tumbuh di lingkungan yang religius serta di lingkungan yang utama karena dikelilingi oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Ali bin Abi Thalib, ibunya Siti Fatimah radhiyallahu anhum. Selain itu, Al-Hasan juga langsung mendapatkan pengasuhan dari Nabi Muhammad SAW. Ada kisah menarik mengenai Al-Hasan ketika ia masih kecil. Satu ketika di Masjid Nabawi dikumpulkan kurma dalam keranjang yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian Al-Hasan yang masih kecil berlari-lari di Masjid Madinah. Melihat tumpukan kurma, ia langsung menghampirinya. Lalu ia masukkan satu buah kurma ke dalam mulutnya. Namun melihat hal itu, Nabi Muhammad SAW langsung mengejarnya. Mengejar Al-Hasan, lalu menyuruh Al-Hasan untuk memuntahkan kurma itu. Meskipun susah, namun pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil mengeluarkan kurma itu dengan sedikit paksaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Hasan, tahukah engkau bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak boleh memakan harta zakat dan harta sedekah?" Ya, ternyata kurma yang bertumpuk-tumpuk itu adalah kurma untuk zakat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Baitnya, Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi Muhammad, itu dilarang memakan harta zakat dan sedekah. Al-Hasan radhiyallahu anhu hidup bersama Rasulullah SAW selama 7 tahun. 7 tahun setelah ia lahir, Nabi Muhammad SAW akhirnya wafat. Kemudian meskipun kakeknya meninggal, Al-Hasan tidak kekurangan pendidikan. Ia dibesarkan oleh 2 orang tua yang mulia, ketegasan dan kelembutan Fatimah Zahra binti Muhammad SAW, serta jiwa kesatria Ali bin Abi Thalib dan kedalaman ilmunya membimbing Al-Hasan menjadi anak yang luar biasa. Ia besar di 4 periode Khulafaur Rasyidin, dari zaman Abu Bakar, Umar ibnul Khattab, Utsman bin Affan, sampai ayahnya sendiri Ali bin Abi Thalib. Ia melihat banyak sekali hal, mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berhasil mencegah orang-orang murtad, memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian di zaman Umar radhiyallahu anhu melihat umat Islam semakin besar, semakin jaya, semakin memperluas wilayah kemana-mana. Lalu di masa Utsman bin Affan melihat bagaimana Al-Quran mulai dibushafkan, mulai dibukukan. Dan tentu saja ia mengalami
zaman pemerintahan ayahnya sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pemberontakan terjadi amat sering. Atas perintah Ali, Hasan dan Husain adiknya menjaga rumah Utsman sebagai khalifah umat Islam pada saat itu. Karena terlalu kuat, akhirnya Utsman wafat dalam serangan pemberontakan itu. Para pemberontak itu berhasil membunuh Amirul Mukminin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib murka karena merasa gagal melindungi Khalifah Utsman. Kemurkaannya itu ditumpahkan kepada kedua anaknya, Hasan dan Husain. Lalu tanpa perlu dimarahi oleh ayahnya, Hasan dan Husain pun merasa sangat menyesal dan merasa sangat tidak berguna karena tidak mampu mencegah pemberontakan itu. Bahkan membiarkan maksud Bapak kecolongan sehingga Khalifah Utsman bin Affan bisa meninggal meskipun sudah mereka jaga. Nah, kemudian setelah Utsman meninggal, dibaiatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang selanjutnya. Saat zaman Ali radhiyallahu an, pemerintahan umat Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Nah, namun dalam pemerintah tersebut terjadi silang pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan tentang penanganan wafatnya Utsman. Nah, melihat situasi yang bergejolak antara Ali dan Muawiyah, para pemberontak tadi memanfaatkan situasi tersebut. Para pemberontak tersebut merencanakan skenario dengan melakukan perang Jamal dan perang Siffin. Perang yang tentu saja sangat menyedihkan, karena perang ini adalah perang pertama umat Islam melawan umat Islam itu sendiri. Yang di sebelah sana takbir, sebelah sini juga takbir. Yang sebelah sana membawa panji-panji la ilaha illallah, sebelah sini juga sama, panji-panjinya bertuliskan la ilaha illallah. Bayangkan, perang pertama kali antar umat Islam. Umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Maksudnya umat Islam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga umat Islam yang mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini tentu saja bukan karena umat Islam mau bermusuhan, tapi ada rencana busuk yang dilakukan oleh para pemberontak yang membenci Islam. Rencana busuk yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam tapi bertujuan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, pada akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terbunuh ketika melaksanakan sholat subuh di tangan seorang pemberontak Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, meski ketika sholat tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan Hasan untuk melanjutkan sholat menjadi imam menggantikan ayahnya karena Ali yang sudah lemah dan berlumuran darah. Setelah selesai sholat, ternyata Ali bin Abi Thalib meninggal. Kemudian kaum muslimin membaiat Hasan sebagai khalifah menggantikan ayahnya. Orang yang pertama membaiat Hasan adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah salah seorang komandan pasukan yang mendukung Ali bin Abi Thalib dalam banyak peperangan. Sekian kisah Al Hasan yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik banyak pelajaran dari kisahnya ini, mulai dari keutamaan beliau sebagai cucu Nabi Muhammad SAW sampai proses pendidikannya dan bahkan sampai proses pengangkatan beliau menjadi khalifah Islam yang kelima. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa khalifah Islamiyah itu akan terjadi selama 30 tahun. Nah,
30 tahun itu digenapkan dengan Al-Hasan yang menjabat menjadi khalifah, nanti kemudian akan Bapak ceritakan selama 6 bulan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.